Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan PC dimana dibeli di Surabaya dengan harga totalnya 5 juta lebih 100.000, 5,1 juta tepatnya. Ya, tentunya harganya ini berbeda ya dari toko ke toko, tergantung penjualnya memberikan selisih margin untuk keuntungannya. Oke teman-teman, ini dia satu setnya. Ini keyboard mouse-nya dari Logitech MK100. Ini dia. Kemudian ini motherboard-nya sama sih, tetap pilih Gigabyte, dimana nih pakai A320M, dimana nih prosesornya pakai AMD. Nah, AMD ini AMD Ryzen 5 3500 teman-teman. Baiklah, ini dia. Terus ini casingnya saya pilih ini teman, Cube Gaming, harganya 300-an ribu, dimana power supply udah 500 watt. Nggak tahu yakin benda-benda itu outputnya sesuai apa enggak, saya nggak tahu, tapi di speknya bilang gitu. Baiklah, kita buka aja yuk. Ya, kayak gini teman-teman keyboardnya, standar ya, tidak spesial. Ada mouse-nya juga di sini, 100 ribuan. Kemudian untuk ini dia motherboard-nya 3 bit. Di dalamnya ada kelengkapan, dikasih gini aja sama penjualnya, kabel power sama driver. Tentunya harus ada ya, supaya untuk menginstalnya Windows-nya, supaya drivernya berjalan dengan benar. Terus kemudian ini ada lagi VGA card, drivernya dari Colorful, dimana memang saya beli terpisah. Baiklah, kita bongkar aja untuk bagian casing. Ya, ini dia teman-teman. Setelah saya bongkar dari kardusnya, casingnya Cube Gaming dengan power supply-nya 500 watt di dalamnya. Terus ini dia untuk bagian depan. Ya, ada tombol on off-nya di sini, dan ini indikator LED, dan ini ada mic, dan kemudian output speaker di sini. USB-nya ada 2 di sini. Ini untuk reset. Kemudian ini dia untuk label dari prosesornya, AMD Ryzen 5 3500 ya. Terus kemudian kita cek bagian belakangnya, I/O-nya dari motherboard ini. Ya, ini dia power supply-nya 500 watt. Tidak tahu benda-benda. Dan aneh itu ininya warnanya hitam pakai besi ringan, tapi ini warnanya kok silver, jadi kurang match. Itu aja sih. Saya nggak protes sih, karena casing murah, sehingga saya nggak banyak komentar. Kemudian terus ini dia teman-teman, ada I/O-nya kelihatan. Ini keyboard, mouse, kemudian untuk VGA di sini. Terus ini pakai DVI, kemudian untuk ini HDMI, USB-nya ada 6 di belakangnya. Terus untuk versi 3.1 ada 4, ini 20. Terus ini RJ45, satu bisa support gigabit, dan ini output untuk speakernya, mic, dan seterusnya. Terus, nah ini dia teman, saya belikan juga untuk VGA card-nya, dimana memang kalau nggak ada VGA card-nya ini tidak akan bisa nyala, karena di dalam prosesor Ryzen 5 3500 ini tidak ada VGA di dalamnya, alias include. Jadi harus beli terpisah supaya bisa nyala. Jadi ini nggak terpakai ya teman-teman, nggak pakai. Jadi ini dipakai. Baiklah, kita buka aja bahan komponennya. Ya, ini dia teman-teman, sama penjualnya kayak ini di rakitnya. Saya tinggal beli aja yuk, beli aja, kemudian tinggal memilih komponen-komponen aja. Ini ada, ini waranti dari Gigabyte sendiri. Terus kemudian, nah ini dia, ini dia bungkus dari RAM-nya, ada data 8 GB. Ini sebentar, nanti akan saya zoom aja. Nah ini dia teman-teman, ini dia prosesornya AMD Ryzen 5 3500, sudah terpasang di sini.
Terus ini power supply-nya yang bilang 500 watt, ini dia. Kemudian ini dia untuk SSD-nya, saya pakai Adata 240 GB. Terus kemudian ini dia RAM-nya 8 GB. Adata tadi, terus kemudian dari motherboard ini ada 2 slot ya untuk RAM-nya. Jadi teman-teman bisa masih menambahkan lagi, maksimal bisa 64 GB teman-teman. Bagus, keren. Terus kemudian nah ini dia VGA card-nya dari Colorful Nvidia GT 710 dengan RAM-nya 1 GB. Yang penting nyala. Kalau saya, karena memang saya butuh adalah kinerja prosesor dari Ryzen 5 3500 ini aja. Terus kemudian nah ini teman masih ada nih, kalau teman SSD bisa ada, masih ada nih M.2 SATA-nya di sini, M.2 NVMe-nya di sini ada. Jadi oke ya, untuk motherboard ini saya senang dengan Gigabyte, adalah pengalamannya yang baik dengan saya, alias jarang bermasalah. Dan yang senang lagi adalah solid kapasitor teman-teman untuk kondensatornya. Kondensator elko-nya, sorry, sama aja sih. Nah ini dia, bagus. Oke, seperti ini teman konfigurasi dari rakitan PC saya yang seharga 5 juta ya, ini PC tok seperti ini. RAM-nya 8 GB, bisa di-upgrade di sini pakai slotnya, di sini bisa mencapai 64 GB ya. Terus ini SSD-nya. Ini saya buat memang sebenarnya minim budget supaya 5 juta dapat AMD Ryzen 5. Itu aja sih intinya. Baiklah, itu aja. Untuk casing-casingnya kayak gini, ketambahannya nggak banyak ya casingnya ini, yang banyak untuk port-portnya standar aja. Baiklah teman-teman, ini berhubung masih kosongan, maka akan saya install dulu Windows-nya dulu. Jadi sabar ya, akan saya install dulu. Wait moment. Ya teman-teman, inilah setelah selesai install Windows 10 termasuk dengan driver-drivernya yang disetarakan oleh motherboard. Kita cek dulu komponen-komponennya melalui di sini, klik kanan Task Manager, Performance. Nah di sini kelihatan teman-teman nih prosesornya alias CPU-nya, yaitu AMD Ryzen 5 3500 6 core, dimana sudah punya litografi 7 nano. Wah, berarti hemat daya. Kemudian transisornya lebih banyak sehingga lebih performanya lebih keren, dimana sudah 6 core ya, ini dia, dengan threadnya 6 juga jumlahnya, dimana speed dasarnya adalah 3,6 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,1 GHz. Nah lumayan nih. Dan dengan chase-nya ini dia 16 plus 3 19. Wah lumayan kencang nih. Jadi otomatis kalau untuk render oke nih, coding oke nih, browser jangan tanya deh, pasti keren. Office, wah itu pasti keren lagi, kalau saya tanya lagi, karena AMD Ryzen 5 3500 ini sudah punya kecepatan yang sangat bagus ya, saya kira ini ya. Kemudian ya, saya dapat info juga bahwa untuk Ryzen 5 3500 ini bisa support RAM bisa sampai 128 GB sendiri. Nah itu tergantung dari ya, kesediaan dari atas controller dari ini motherboardnya sendiri. Jadi belum tentu bisa support secara full kalau tidak disupport dengan controller motherboard itu sendiri. Nah untuk selanjutnya informasinya adalah AMD Ryzen 5 3500 ini bisa support dengan ini soket yang lama, yaitu M4. Jadi jika teman-teman masih punya motherboard yang lama, masih bisa dipakai nih. Enaknya di sini nih, kalau untuk AMD, jadi nggak perlu ganti motherboard. Bagus, keren. Terus kemudian teman-teman, untuk RAM-nya, nah dia RAM-nya ada 2 slot ya, tapi nggak tahu nih kok muncul 4. Ya di sini saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa nambah pengetahuan bagi saya, dimana DDR4 ini yang saya pasang 8 GB dengan kecepatan 266. Dimana memang untuk AMD Ryzen 5 3500 ini bisa support ini RAM-nya seri 3200, jadi kenceng ya, sudah diantisipasi sama AMD kayaknya nih. Wah keren nih ya, ini dia 8 GB, mantep.
Kemudian SSD-nya ini dia teman-teman ya, Adata SU650 ya, ini standar karena saya seneng pakai Adata, bukan endorse ya, tapi cuma kesukaan aja. Kemudian ya ini dia Nvidia-nya. Kenapa saya tambah Nvidia-nya? Karena di prosesor AMD Ryzen 5 3500 ini tidak ada VGA-nya yang di dalamnya, sehingga teman-teman harus membeli GPU terpisah. Memang sebenarnya segmennya untuk AMD ini adalah untuk gaming itu supaya teman-teman bisa memilih alternatif dari VGA card yang terpisah. Makanya harganya untuk AMD ini 2 jutaan, lebih murah daripada yang AMD yang ada VGA cardnya di dalamnya. Oke, kita bahas dulu yang Nvidia GeForce GT 710 ini, dimana harganya 500 ribuan. Memang sengaja saya beli supaya budgetnya mepet, supaya cuma kalau gampangnya nyala saja. Memang tujuan saya adalah untuk mencoba performa dari Ryzen 5 3500, dimana Nvidia GeForce GT 710 ini punya RAM 1 GB aja. Untuk speknya masih punya litografi 28 nano untuk manufaktur prosesnya. Kemudian CUDA core-nya mencapai 192, kemudian core clock-nya bisa mencapai 954 MHz, dan dimana memori clock-nya 133 MHz, 1333 MHz. Nah, ini masih standar ya, bersama dengan Intel UHD. Baiklah, ini dia teman-teman dari Ryzen 5 3500 6 core. Keren ya, kalau ini 2 jutaan loh. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, karena cocok dimana untuk kerja office, browsing atau coding, editing atau render video with dual monitor ya, multimedia atau desain grafis with dual monitor juga. Dan dimana kalau untuk gaming, nah ini masih setting low aja ya, jadi nggak perlu berharap banyak, karena saya tadi adalah untuk menekan budget dengan bisa semurah mungkin dengan budget yang saya alokasikan aja. Baiklah, untuk Nvidia-nya cek di sini ya, kayak gini tampilannya standar ya teman-teman ya. Pokoknya ini yang penting jalan, ada displaynya. Ini dia seperti biasa ya. Kalau untuk gambar, game, low, oke, render masih jalan. Baiklah teman-teman, gimana? Silahkan jadi pertimbangan ya. Ya teman-teman, gimana setelah mengetahui komponen dari CPU yang saya rakit ini? Saya kira cukup lumayan ya, karena 5 juta teman-teman dapat Ryzen 5 dengan 6 core, speednya lumayan tinggi, dimana CPU ini memang saya rancang untuk kebutuhan yang tepat adalah ini, render, multimedia, gambar, Corel, Photoshop, dan browsing seterusnya. Jadi kalau untuk gaming teman-teman harus menambahkan atau mengganti VGA card yang saya tambahkan lagi dengan yang bagus, tapi teman-teman harus menambahkan lagi budget lagi ya, dimana memang saya menargetkan 5 juta ini dapat Ryzen 5 3500 ini, itu aja sih. Nah, jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan ya, kalau untuk rakit PC kebutuhannya untuk apa, itu aja yang paling penting, dan disesuaikan di budget, itu aja sih yang paling penting, untuk apa dan budgetnya berapa, itu yang harus jadi pertimbangan. Baiklah teman-teman, itu aja dari impresi perakitan PC Ryzen 5 3500 harga 5 juta di toko offline di Surabaya. Kemungkinan toko lain akan beda harga, mungkin sedikit aja. Baiklah, jaga kesehatan, no hate and cheers.